Harusnya ya, situasi, yang tidak baik-baik seperti ini, mestinya Pak Jokowi ya selaku orang yang mendukung pencalonan dan hingga berhasilnya Pak Prabowo menjadi presiden, mestinya ikut melihatkan empati ya dengan ya, melakukan semacam kampanye-kampanye agar misalnya pemerintah bekerja lebih maksimal. Nah, kalau kita lihat dalam 2 kali kunjungan Pak Jokowi ke daerah yang fokusnya lebih banyak kepada mensosialisasikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke masyarakat di tempat yang dikunjungi, tentu ini juga perlu kita diskusikan atau kita pertanyakan kenapa, ya kan? Karena mestinya Pak Jokowi justru di dalam pidato-pidatonya pada saat beliau menyapa masyarakat di Lampung atau di Kupang, di NTT misalnya, justru ya itu yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang kita lihat dari berbagai sumber ya, baik di media sosial maupun di media mainstream, Pak Jokowi lebih banyak bercerita atau memberikan arahan kepada seluruh kader PSI ya untuk bersiap memenangkan pemilu ya 2029. Mungkin cara-cara Pak Jokowi adalah benar, yaitu bagaimana kemudian PSI dikenalkan namanya ke seluruh audiens di Indonesia bahwa PSI itu adalah sebuah partai loh. Saya sekarang ada di PSI, saya bukan lagi di PDIP. Itu mungkin tujuan dari Pak Jokowi melakukan safari politik, ya kan? Nah, apakah kemudian dengan begitu PSI menjadi dikenal? Menurut hemat saya pasti dengan cara-cara seperti itu ya seluruh masyarakat Indonesia akan tahu dengan sendirinya bahwa oh iya PSI itu ternyata partai, dan Pak Jokowi ya presiden 2 periode memenangkan Pilpres sudah berada di PSI. Apakah posisi Pak Jokowi sebagai ketua umum atau tidak? Rasanya itu tidak lagi dipersoalkan. PSI memang adalah kendaraan yang memang menjadi tumpuan Pak Jokowi saat ini. Tapi saya berharap jalan yang paling mudah buat Pak Jokowi adalah meyakinkan kembali Pak Prabowo untuk bersama dengan Gibran Rakabuming di periode keduanya. Itu jalan yang lebih mudah. Tetapi di internal Pak Prabowo, di internal Gerindra ya, sepertinya ya kalau kita tangkap dari percakapan dan rumor-rumor yang berkembang di sekitar Pak Prabowo, di sekitar Gerindra, mereka berkeberatan untuk kembali bersama Gibran Rakabuming Raka. Tetapi keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah masih bersama Gibran atau bersama yang lain? Pak Jokowi sudah kembali ke Solo. Siap-siap setelah ini mau kemana ya? Ke Banten kah? Atau ke Makassar? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali hari ini monolog Ruang Konsensus Senin 3 Agustus 2026 akan kembali menemani dan menyapa seluruh penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, seperti yang tadi saya bilang, memang saya nggak tahu apakah kunjungan Pak Jokowi kemarin ke NTT itu adalah kunjungan kedua atau ketiga. Karena setahu saya katanya sudah ada kunjungan ke Jawa Barat, tetapi katanya ada gangguan. Jadi saya anggap itu beritanya bukan sebuah kunjungan. Mungkin Jawa Barat akan dijadwal ulang. Nah, anggap saja berarti yang kedua itu adalah di NTT. Nah, exposure tentang perjalanan Pak Jokowi selama 2 atau 3 hari di NTT Kopang itu memang menjadi menarik ya, ketika kita melihat juga bermunculan analisa dan pelbagai pendapat tentang kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang memburuk, terlihat dari hasil survei 2 lembaga kredibel ya, yang melihatkan merosotnya tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo. Menurut SMRC ya,
tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo khususnya itu dari 70, 71, 60 dan kemudian menjadi 51,1%, itu adalah penurunan yang mengkhawatirkan. Nah, di kesempatan yang berbeda hanya selisih beberapa hari, indikator politik juga kemudian merilis data tingkat kepuasan publik kepada Presiden Prabowo ya menjelang 2 tahun pemerintahannya, malah lebih turun ya, bahkan di angka 49,8%. Nah, artinya antara tingkat kepuasan publik dengan tingkat ketidakpuasan publik ya kepada presiden di mata masyarakat ya, itu sekarang sudah balapan. Disparitasnya menjadi sangat rendah sekali. Ini jelas sesuatu yang mengkhawatirkan, karena apa gunanya pemerintah bekerja kalau sudah tidak dipercaya oleh publik atau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian pemerintah Presiden Prabowo menganggap ini tidak perlu terlalu direspon, yang penting bekerja dan bekerja, saya pikir itu juga tidak bijak, karena apapun ya, dimanapun seluruh kepala negara itu pasti sangat memperhatikan hasil survei ya yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei kredibel. Ya kalau misalnya pemerintah tidak percaya dengan metodologinya ya tentu ini bisa diperdebatkan dan bisa untuk dilakukan semacam pemeriksaan apakah benar datanya atau metodologinya tidak benar. Tetapi ketika begitu saja mengabaikan ya teropong yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ini kepada masyarakat atas apa yang sudah dikerjakan oleh penerima mandat, yaitu dalam hal ini adalah Presiden Prabowo selaku pemimpin kita, ini jelas tidak bisa kita bolehkan tentunya, ya kan? Harusnya Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi ulang apa yang terjadi. Sebenarnya itu gampang sekali ya, karena setidaknya yang paling krusial ada di 3 aspek yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik itu menurun, yaitu aspek dalam penegakan demokrasi ya dan stabilitas politik. Yang kedua adalah aspek dari menurunnya indikator-indikator ekonomi, makroekonomi kita yang tercermin dari nilai tukar rupiah dan inflasi dan juga indeks harga saham gabungan di pasar modal Indonesia. Dan bahkan dikabarkan hari ini 3 bank raksasa dunia ya mengambil alih atau memindahkan dananya semuanya keluar dari Indonesia. Ini kan adalah bentuk-bentuk ketidakpercayaan publik ya yang kemudian direspon oleh investor asing. Ini bukan hal yang sepele. Nah, di tempat yang berbeda ya harusnya ya situasi yang tidak baik-baik seperti ini, mestinya Pak Jokowi ya selaku orang yang mendukung pencalonan dan hingga berhasilnya Pak Prabowo menjadi presiden, mestinya ikut melihatkan empati ya dengan ya melakukan semacam kampanye-kampanye agar misalnya pemerintah bekerja lebih maksimal. Nah, kalau kita lihat dalam 2 kali kunjungan Pak Jokowi ke daerah yang fokusnya lebih banyak kepada mensosialisasikan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke masyarakat di tempat yang dikunjungi, tentu ini juga perlu kita diskusikan atau kita pertanyakan kenapa, ya kan? Karena mestinya Pak Jokowi justru di dalam pidato-pidatonya pada saat beliau menyapa masyarakat di Lampung atau di Kupang, di NTT misalnya, justru ya itu yang disampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang kita lihat dari berbagai sumber ya, baik di media sosial maupun di media mainstream, Pak Jokowi lebih banyak bercerita atau memberikan arahan kepada seluruh kader PSI ya untuk bersiap memenangkan pemilu ya 2029. Nah, yang menarik lagi justru kenapa hal ini mesti terjadi. Padahal jujur saya sampaikan di sini, program Ruang Konsensus ya yang saya kembangkan hampir 2 tahun ini di kanal Zulfan Lindan Unpacking Indonesia ini berawal dari ya bagaimana saya melihat ada sebuah konsensus besar ya yang terjadi, ada sebuah transformasi yang bagus antara
pemerintahan sebelumnya dari Pak Jokowi kepada pemerintahan baru ya ke Pak Prabowo. Ini ada sebuah konsensus yang kemudian mampu membawa sebuah stabilitas ya, khususnya stabilitas politik di Indonesia pasca pemilu dan Pilpres 2024. Nah, kenapa saya menamakan ini adalah sebagai ruang konsensus? Karena di forum inilah ya kita bisa mendiskusikan, mengawal pemerintahan dan kemudian mencoba mengambil diskusi-diskusi yang ada di ruang publik untuk diperdalam di podcast ini. Nah, kalau kemudian terlihat ada hubungan yang berjarak sekarang, bahkan terkesan ya ada hubungan yang sudah tidak harmonis atau menjauh, ini tentu ruang konsensus menjadi agak abu-abu karena konsensusnya menjadi hilang atau menjadi sumir saat ini. Nah, tentu ini penyebabnya kita sama-sama tahu, tentu ini lebih banyak kepada aspek-aspek politik. Nah, apa sih sebenarnya yang sedang dicari oleh Pak Jokowi ya dengan menerjunkan dirinya ya, yang harusnya beliau tuh sudah ada di usia pensiun ya, mungkin lebih banyak istirahat di Solo seperti yang awal-awal beliau sampaikan bahwa saya hanya ingin kembali ke Solo bermain dengan keluarga dan cucu-cucu. Ternyata memang ada panggilan kemudian ya yang membuat Pak Jokowi harus kembali aktif ya di dalam dunia politik praktis. Nah, ternyata kalau kita mencoba melihat fenomenanya, ternyata memang ya Pak Jokowi ya sudah menangkap sinyal ya. Saya membacanya itu dari awal bulan Mei 2026 lalu ya, ketika dalam satu kesempatan yang saya hadir di dalamnya Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau memang Prabowo Gibran masih menjadi pilihan Pak Prabowo untuk memasuki periode kedua nantinya, Pak Jokowi siap mendukung. Tetapi jika tidak lagi bergabung atau bersama dengan Pak Prabowo di periode keduanya, ya tidak ada masalah. Berangkat dari sanalah kemudian memang kerenggangan hubungan itu, ya pertemuan yang sifatnya personal antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo memang sudah semakin jarang kita lihat, kecuali hanya bertemu di acara-acara formal kenegaraan yang itu tidak bisa dibaca sebagai bahwa hubungannya baik-baik saja, ya kan? Nah, karena itu kita menjadi paham, oh berarti memang Pak Jokowi sedang mengamankan jalan politik untuk Gibran ya. Nah, kalau kita lihat apa yang harus dilakukan Pak Jokowi, ya satu-satunya kendaraan politik yang sekarang memang berpeluang menjadi kendaraan Gibran untuk mengantisipasi apapun yang terjadi pada saat menjelang 2029, ya harus membesarkan PSI ya, partai yang sekarang ya ketua umumnya adalah adiknya Gibran, Kaisang Pangarep sebagai ketua umumnya. Nah, PSI memang partai yang nggak lagi bisa disebut sebagai partai baru ya. PSI termasuk partai yang sudah lebih 10 tahun umurnya karena sudah pernah mengikuti pemilu 2 kali ya, pemilu 2019 dan pemilu 2024. Nah, tetapi kalau kita lihat rekam jejak ya, bagaimana PSI ya menjadi sebuah partai politik, sayangnya ya publik mayoritas belum menerima PSI sebagai partai yang menurut mereka pantas untuk diberikan dukungan suara. Terbukti ya angka perolehan PSI untuk menembus parlemen ya, untuk menembus DPR RI dalam 2 kali pemilu belum berhasil ya. Pemilu 2019 mencapai suaranya hanya 1,8% dan meningkat sedikit pada pemilu 2024 menjadi 2,8%. Sementara batas parliamentary threshold ya yang menjadi ketentuan dari KPU RI adalah 4%. Jadi masih jauh. Nah, sekarang Pak Jokowi berusaha untuk menutupi kekurangan PSI yang kalah dalam 2 kali pemilu itu. Mungkin cara-cara Pak Jokowi adalah benar, yaitu bagaimana kemudian PSI dikenalkan namanya ke seluruh audiens di Indonesia bahwa PSI itu adalah sebuah partai loh. Saya sekarang ada di PSI, saya bukan lagi di PDIP. Itu mungkin tujuan dari Pak Jokowi melakukan safari politik, ya kan? Nah, apakah kemudian dengan begitu PSI menjadi dikenal? Menurut hemat saya pasti dengan cara-cara seperti itu, ya seluruh
masyarakat Indonesia akan tahu dengan sendirinya bahwa oh iya PSI itu ternyata partai, dan Pak Jokowi ya presiden 2 kali 2 periode memenangkan Pilpres sudah berada di PSI. Apakah posisi Pak Jokowi sebagai ketua umum atau tidak? Rasanya itu tidak lagi dipersoalkan, meskipun bagi saya itu adalah sebuah masalah. Tapi karena saya adalah outsider, jadi pendapat dan pandangan saya tentu tidak perlu diperhatikan oleh orang-orang PSI. Itu tidak menjadi soal bagi saya. Nah, lantas apakah kemudian ya dengan Pak Jokowi ya membesarkan PSI ya semangat yang sempat di awal tahun 2026 ya digembar-gemborkan begitu rupa Prabowo Gibran 2 periode, Prabowo Gibran 2 periode. Sejak Mei, Juni, Juli kemarin rasanya ajakan untuk Prabowo Gibran 2 periode itu memang makin meredup, dan saya pikir realitanya memang seperti itu. Coba kalau kita lihat pada saat di Lampung tidak ada lagi Prabowo Gibran 2 periode. Begitu juga di NTT kemarin atau di Kupang kemarin juga tidak ada. Malah semangatnya adalah Gibran Nyapres 2029. Salah nggak? Nggak salah. Ya. Nah, karena itu memang salah satu agenda utama yang wajib dimonitor oleh Pak Jokowi ya dengan berkunjung ke daerah adalah memastikan Partai Solidaritas Indonesia lolos sebagai peserta pemilu. Ya, memenuhi seluruh persyaratan yang disiapkan oleh KPU RI. Yang mana kalender politik atau kalender pemilu sudah mulai bekerja mulai Agustus 2026 ini. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan repot-repot amat sih pemilu masih jauh, enggak, pemilu sudah dekat bagi partai politik, apalagi bagi PSI yang memang harus melakukan ekstra konsolidasi internal mereka ya untuk benar-benar serius fokus ya kan bekerja di dapil masing-masing ya membesarkan partainya dan memilih caleg-caleg yang berkualitas untuk bertarung, khususnya caleg-caleg untuk DPR RI-nya. Jadi kalau ada yang mengatakan pemilu masih jauh, enggak ya. Praktek bahwa pemilu masih jauh tinggal mencoblos, betul. Dalam perspektif kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat, benar. Pemilu itu masih lama, 3 tahun lagi. Tetapi bagi para partai politik ya kan, bagi para kandidat ya persiapan untuk menjadi peserta pemilu ya harus melewati verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Itu tidak mudah ya. Saya pernah punya pengalaman bagaimana ketika saya mendirikan partai ya itu memang tidak mudah, apalagi di tahun sekarang ya persyaratan untuk menjadi peserta pemilunya jauh lebih rumit, jauh lebih berat. Karena mesti memiliki kepengurusan sampai di tingkat anak ranting. Ya, artinya sampai ke desa-desa harus tercatat keanggotanya, struktur kepengurusannya, kantornya, dan keterwakilan perempuan 30%-nya harus tersedia. Berikut juga sejumlah KTA, kartu tanda anggota yang akan diverifikasi oleh KPU. Nah, kerja-kerja itulah yang sekarang langsung ditangani, dimonitor langsung oleh Pak Jokowi. Jadi kita memang melihat seolah-olah sekarang ini yang menjadi ketua umum adalah Pak Jokowi. Ya, Kaisang secara definitif memang adalah secara official memang adalah ketua umum, tetapi dalam memobilisasi gerakan-gerakan konsolidatif yang dilakukan di internal Pak Jokowi itu belum kapasitas Kaisang untuk mampu memobilisir itu. Hanyalah kapasitas Pak Jokowi. Nah, kemudian ya, kalau kemudian PSI itu lolos sebagai peserta pemilu, artinya apa? Itu adalah sebuah bargaining bagi Pak Jokowi ya untuk kemudian bicara lagi dengan Pak Prabowo nanti menjelang Pilpres, apakah itu di akhir 2028 atau di awal 2029 jelang pendaftaran. Nah, kalau jelang pendaftaran tentu setahun sebelumnya itu sudah ada. Kalau pemilu 2029 itu anggap April 2029, berarti batas terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres itu setidaknya pada pertengahan tahun 2028. Artinya Pak Jokowi sudah harus memastikan apakah Pak Prabowo masih bersama Mas Gibran atau Pak Prabowo punya pilihan lain. Berdasarkan
catatan sejarah Pilpres memang belum ada satu orang capres selama reformasi atau selama presiden itu dipilih secara langsung, belum pernah incumbent itu pasangannya komplit dalam 2 periode, selalu berubah. Nah, kenapa? Karena memang ya, untuk mencapai pemenangan kedua kalinya oleh seorang incumbent atau petahana, itu memang dia tidak begitu lagi membutuhkan capres yang benar-benar bisa membantu elektabilitasnya. Karena sebagai seorang presiden incumbent yang ikut lagi untuk melanjutkan kepemimpinan di periode terakhirnya, di periode kedua, biasanya ya seorang petahana itu sudah menguasai peta demografinya, sudah melakukan semacam konsolidasi seluruh instrumen-instrumen kenegaraan yang bisa memastikan dia menang itu biasanya sudah dimiliki. Mungkin karena itu juga peluang untuk Prabowo Gibran 2 periode itu menjadi sumir saat ini. Tetapi sekali lagi, pilihan dan keputusan itu tergantung di tangan Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi saya lihat juga tidak berkecil hati tentunya, ya kan? Karena itu memang pilihan, tetapi Pak Jokowi hanya membuat antisipasi saja. Kalau misalnya Pak Mas Gibran itu akan diusung oleh partai lain, itu kan tentu juga butuh deal-deal tertentu lagi, misalnya Gibran diusung oleh Golkar misalnya, Gibran diusung oleh Demokrat misalnya, Gibran diusung oleh PKB misalnya, dan seterusnya. Itu kan lebih banyak butuh deal-deal politik yang juga tidak mudah. Karena itu yang paling mungkin dilakukan Pak Jokowi adalah bagaimana PSI ya sebagai sebuah partai politik mampu lolos sebagai peserta pemilu, dan sebagai peserta pemilu menurut keputusan MK yang terakhir, keputusan MK tahun 2025 kemarin, sebuah partai peserta pemilu dibolehkan ya mengusulkan capresnya sendiri, walaupun bukan menjadi anggota atau sudah menjadi partai yang ada di parlemen. Nah, selagi dia adalah peserta pemilu, dia boleh mencalonkan. Karena itu Pak Jokowi mengambil kesempatan itu ya membesarkan PSI sebagai peserta pemilu. Nah, lantas ya, apakah Gibran akan mudah untuk mendapatkan cawapresnya? Nah, itu persoalan lain. Setidaknya ya kan Pak Jokowi hanya menyiapkan sebuah fondasi yang paling tidak ya. Kalau misalnya tidak ada partai yang serta-merta Gibran bisa diusung, ya Pak Jokowi mungkin merasa peluang Gibran untuk melanjutkan karir politik menjadi selesai. Nah, lantas apakah itu membuat Pak Prabowo nyaman? Saya nggak tahu. Apakah Pak Prabowo nyaman atau tidak nyaman dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, saya tidak bisa meneropong hatinya Pak Prabowo seperti apa. Ya, yang pasti ya Pak Jokowi memang sangat fokus ya, bahkan punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa PSI akan mampu lolos Senayan. Ya, bahkan yang terakhir di Kupang, bahkan kita akan lebih dari itu akan kita dapatkan pada saat pemilu 2029 nanti. Tentang itu, apa kemenangan besar yang lainnya? Kata Pak Jokowi nanti, tidak saat ini saya sampaikan. Nah, bagi saya itu urusan internal PSI ya. Karena ya setahu saya, berdasarkan pengalaman saya ya, untuk menjadi seorang petarung ya dalam pemilu legislatif itu memang berbeda dengan petarung ya yang sifatnya individual seperti ikut pilkada ya, entah itu pilkada wali kota, pilkada bupati, pilkada gubernur atau pilpres. Itu berbeda memang. Pendekatan, cara, strategi, biaya berbeda 100%. Tidak bisa disamakan. Dan Pak Jokowi hanya memiliki pengalaman ya sebagai juara bertahan 5 kali pertarungan yang tak terkalahkan. Ya, nah kalau kemudian itu ditransformasikan ilmu atau pengalaman Pak Jokowi kepada caleg-caleg PSI, apakah caleg-caleg PSI-nya siap? Itu adalah pertanyaannya. Misalnya, baru-baru ini kita juga dibuat sebuah kejutan di mana Ketum PSI Kaisang Pangarep mendeklarasikan dirinya untuk maju di Dapil 5 Jawa Tengah. Ya, ini contoh. Berarti sudah ada nih satu ya tokoh yang dari PSI yang siap bertarung di
Dapil 5 Jawa Tengah. Harusnya ya kader-kader seperti tokoh-tokoh partai seperti Kaisang di PSI harus segera juga membuat minimal ya 24 dapil ya yang segera diumumkan ya. Karena kalau kita bicara 4% sebagai asumsi itu masih akan dipakai oleh KPU sebagai batas parliamentary threshold ya. Berarti PSI harus menyiapkan 24 tokoh calon legislatif yang benar-benar hebat, handal, dan dikenal oleh konstituen di dapil masing-masing. Ya, kalau hanya Kaisang, anggaplah Kaisang, kemudian misalnya yang kemarin itu sempat dapat kursi sebenarnya, kayak Grace Natali itu sebenarnya di Jakarta udah dapat 1 kursi. Samara ya itu juga dapat 1 kursi. Ade Armando di Jakarta juga dapat 1 kursi misalnya. Tetapi syarat yang dibutuhkan untuk PSI lolos Senayan itu adalah 24 kursi minimal. Apakah PSI sudah menyiapkan atau sudah mengkalkulasi secara detail pertarungan caleg di masing-masing dapil tersebut? Dan yang perlu juga harus dicatat oleh teman-teman PSI termasuk Pak Jokowi adalah konsolidasi yang dilakukan secara awal yang dilakukan oleh PSI secara masif seperti sekarang ini justru membuat partai-partai lain ya khususnya partai-partai Senayan juga semakin memperkuat konsolidasi dirinya tentunya. Iya kan? Karena ketika PSI mampu mengambil 24 kursi berarti ada 24 kursi dari partai yang ada di Senayan sekarang yang akan dirampas oleh PSI. Artinya kompetisinya akan sangat sulit. Ya, jadi karena itu ya kan ketika konsolidasi ini dilakukan oleh PSI ya saat-saat ini otomatis partai-partai lain ya yang memiliki kursi di dapil mereka masing-masing tentu akan berusaha mempertahankan kursinya. Ya kan, misalnya kalau kita lihat di NTT ya sebagai sebuah dapil, NTT itu ada 2 dapil, NTT 1 dan NTT 2. Ada lebih kurang 13 kursi DPR RI yang diperebutkan di sana. Ya, jagoan-jagoannya pasti dari PDIP, Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, PKS dan PKB, PAN. Nah, dengan kedatangan PSI seperti ini di NTT, ya, apakah mereka-mereka yang sekarang ada di Senayan dari dapil NTT 1, NTT 2 merelakan ya kursinya diambil oleh caleg-caleg PSI yang sekarang bekerja misalnya? Tentu mereka juga melakukan konsolidasi yang lebih, ya kan? Nah, inilah pertarungan-pertarungan seorang calon legislatif, calon anggota DPR RI di dapil. Jadi tidak mudah. Contoh lagi misalnya di Lampung yang sudah didatangin Pak Jokowi. Ya, pada saat pemilu 2019 kemarin, ya, suara PSI di Lampung hanya 1%. Naik pada saat pemilu 2024 menjadi 3,8% suara PSI. Jadi masih di bawah. Apakah ya dari 20 kursi yang ada di dapil Lampung, ya Lampung 1 dan Lampung 2, PSI mampu menggeser atau mengambil 1 kursi yang 1 atau 2 kursi yang ada di dapil Lampung 1 atau Lampung 2 misalnya. Tentu ya ini bukan lagi diperlukan endorsement dari seorang namanya Joko Widodo. Itu adalah kerja-kerja calon legislatifnya sendiri, ya kan? Kalau memang calegnya itu tidak bekerja, tidak dikenal di masyarakat di dapilnya misalnya, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, bekerja terus-menerus untuk rakyat, tentu mereka tidak akan juga akan dipilih oleh konstituennya. Dan mereka juga harus bertarung dengan incumbent legislatif yang ada di dapil masing-masing yang mereka sudah memiliki strategi yang terbukti mampu mengantarkan mereka memiliki kursi di DPR RI. Begitu juga misalnya Kaisang di dapil 5 Jawa Tengah. Itu kan dianggap sebagai kandangnya banteng, ya kan? Nah, kenapa Kaisang memilih dapil 5 Jawa Tengah? Karena kebetulan Kaisang itu kan atau Pak Jokowi kan adanya di Solo. Dapil 5 itu salah satu wilayah kabupaten kotanya adalah Surakarta, Kota Madya Surakarta. Makanya Surakarta itu pemilihnya lebih kurang sekitar 350.000.
Puan Maharani juga ada di dapil 5. Dan selama hampir 4 kali pemilu, ya Puan Maharani selalu merajai jumlah perolehan suara terbesar di dapil 5 Jawa Tengah. Nyaris antara 300.000 dan 300.000-an lebih yang diperoleh Puan Maharani selama ini. Dan apakah ya seorang Kaisang mampu merebut mayoritas suara penduduk Surakarta atau Solo pada saat Pilpres 2021 nanti? Ya kita tunggu ya, kalau hanya fokus ke masyarakat Surakarta. Nah, anggap saja kita berpikir maju, kita berpikir positif. Kaisang mampu mendapatkan 300.000 suara misalnya. Tapi kalau yang lain-lain di seluruh dapil di Indonesia ada 88 dapil, ya caleg-calegnya ternyata gagal, sama saja PSI lagi-lagi akan gagal. Nah, tentu ya ini kemudian sudah kembali kepada bagaimana masing-masing caleg, masing-masing partai melakukan konsolidasi dari sekarang. Golkar juga tidak mau kehilangan kursinya diambil oleh PSI. PDIP juga tidak mau kursinya diambil oleh PSI. Ya, PKB ya juga tidak mau kursinya diambil oleh PSI. Nasdem juga pasti nggak mau kursinya diambil oleh PSI. Demokrat juga nggak mau pasti kursinya diambil oleh PSI. PKS juga nggak mau diambil kursinya oleh PSI. Seluruh partai yang ada di parlemen sekarang, ada 8 partai politik, juga tentu punya sebuah struggle, sebuah tekad, sebuah motivasi untuk berjibaku mempertahankan kursinya masing-masing. Apakah caleg-caleg baru PSI, khususnya caleg DPR RI-nya, mampu ya berhadapan dengan incumbent anggota legislatif yang sekarang ada di Senayan untuk mereka ambil suaranya? Itu butuh perjuangan. Dan apakah nama besar Pak Jokowi ya yang kita lihat punya masanya masih melimpah seperti yang kita saksikan ya akan mampu mencuri ya perhatian publik? Mari kita tunggu waktunya. Tapi sebagai sebuah pengalaman yang saya lihat, kerumunan massa di suatu acara itu memang bersifat spontan ya. Di mana-manapun ya, kalau misalnya waktu saya juga pernah terjun sebagai caleg DPR RI ya. Kadang-kadang kita juga kadang sedih. Dia memiliki kaos saya, ya kan, caleg. Tetapi setelah pemilu selesai, dia juga punya kaos Demokrat, dia juga punya kaos PDIP, dia juga punya kaos Golkar misalnya. Jadi masa yang melimpah itu adalah masa yang cair. Mereka yang penting ikut acara, ada dangdutan, ada tokoh, apalagi ada uang sembakonya, pasti mereka ikutan. Dan itu kita tidak bisa mengidentifikasi seolah-olah masa yang berkerumun seperti itulah masa partai tertentu. Saat saya masih meliput, waktu saya masih aktif di media televisi waktu itu, misalnya ketika saya ikut kampanye Golkar, wow, luar biasa. Ya kan, masa di lapangan itu penuh semuanya. Tetapi hanya satu kursi yang didapatkan mereka pada hasil akhirnya, padahal masanya di mana-mana itu melimpah. Jadi kekuatan massa yang melimpah karena kedatangan Pak Jokowi tidak bisa ya kita nilai sebagai itulah representasi suara yang akan didapatkan oleh caleg-caleg yang akan bertarung di dapil tersebut. Kembali sekali lagi, PSI memang adalah kendaraan yang memang menjadi tumpuan Pak Jokowi saat ini. Tapi saya berharap jalan yang paling mudah buat Pak Jokowi adalah meyakinkan kembali Pak Prabowo untuk bersama dengan Gibran Rakabuming di periode keduanya. Itu jalan yang lebih mudah. Tetapi di internal Pak Prabowo, di internal Gerindra ya, sepertinya ya, kalau kita tangkap dari percakapan dan rumor-rumor yang berkembang di sekitar Pak Prabowo, di sekitar Gerindra, mereka berkeberatan untuk kembali bersama Gibran Rakabuming Raka. Tetapi keputusan ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah masih bersama Gibran atau bersama yang lain? Ya, kita tunggu. Demikian ruang konsensus hari ini. Ya, saya merasa optimis bahwa situasi akan baik-baik saja. Pak Prabowo akan melakukan perbaikan. Saya menduga ya akhir Agustus ini ya setelah peringatan 17 Agustus ya nanti ya kita ulang tahun kemerdekaan ke-81, dugaan saya akan ada reshuffle kabinet.
dugaan saya. Dan tentu Pak Prabowo merespon ya angka penurunan tingkat kepercayaan publik itu dengan melakukan reshuffle kabinet. Dan mudah-mudahan akan ada perbaikan. Kita masih memberikan harapan yang besar kepada pemerintah Presiden Prabowo untuk melakukan kerja-kerjanya untuk masyarakat Indonesia menjadi lebih makmur, lebih sejahtera. Tapi tentu tidak dengan cara berpidato terus-menerus tentunya. Pak Prabowo harus lebih banyak bekerja daripada berpidato. Kurangi saja Pak. Gak apa-apa Bapak mengunjungi banyak kegiatan tetapi pidatonya pidato singkat saja. Jangan menimbulkan polemik di mata masyarakat. Bekerja lebih konkret, dievaluasi semuanya khususnya program MBG ya dan program koperasi desanya. Terima kasih. Dan sebelum saya tutup seperti biasa, wedang jahe Pak Jokowi masih akan saya seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Inilah pelipur lara ketika situasi politik makin membara. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.